Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semuanya sehat? Tugas-tugasnya sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Untuk kelas 5 minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran yang ke-10. Kalian masih ingat pelajaran yang ke-10 itu membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang kisah teladan Luqman. Dan ini merupakan materi yang terakhir untuk kelas 5. Ya, untuk minggu depan kita tinggal berlatih penilaian akhir tahun, ya. Oke. Bagi yang sudah siap bisa langsung disiapkan alat tulisnya. Bagi yang belum siap, ayo bisa dibuka-buka kembali materinya. Materi yang minggu kemarin di bagian 1 maupun di bagian yang kedua. Oke ya. Sekarang kita langsung mengadakan penilaian harian. Penilaian harian kali ini ada 10 soal pilihan ganda dan ada 5 soal uraian. Oke, langsung saja kita mulai dengan nomor 1. Perhatikan dengan baik. Nomor 1, Luqman bin Baura adalah seorang titik-titik. Pilihannya apakah A. seorang nabi atau B. seorang rasul atau C. seorang manusia biasa atau D. seorang manusia yang sakti. Silahkan dipilih A, B, C atau D. Berikutnya soal nomor 2. Luqman bin Baura itu mendapatkan gelar titik-titik. Jadi gelarnya apa? Apakah A. gelarnya Al-Faruq atau B. gelarnya Al-Amin atau C. gelarnya Al-Hakim atau D. gelarnya Al-Amanah? Yang mana kira-kira? Oke, berikutnya soal nomor 3. Perhatikan. Luqman bin Baura itu menjadi guru dari Nabi titik-titik. Tentunya Nabi titik-titik ini sebelum jadi nabi. Apakah A. menjadi gurunya Nabi Zakaria atau B. menjadi gurunya Nabi Yahya atau C. menjadi gurunya Nabi Isa atau D. menjadi gurunya Nabi Daud? Oke, sudah ya. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat itu disebut apa? Pilihannya apakah A. disebut beriman atau B. disebut bersyukur atau C. disebut bertasbih atau D. disebut bertakwa? Yang mana? Oke, lanjut soal nomor 5. Pekerjaan Luqman bin Baura adalah titik-titik. Pilihannya apakah A. pekerjaannya itu bertani atau B. pekerjaannya itu tukang batu atau C. pekerjaannya itu tukang kayu atau D. pekerjaannya itu berdagang?
Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Berikutnya soal nomor 6. Nasihat Luqman bin Bahura kepada anaknya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat apa? Pilihannya apakah A. Surat Al-Baqarah, atau B. Surat Al-Mu'minun, atau C. Surat Luqman, atau D. Surat Yasin. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 7. Orang yang menyekutukan Allah disebut titik-titik. Pilihannya apakah A. Orang yang menyekutukan Allah disebut munafik, atau B. Orang yang menyekutukan Allah disebut syirik, atau C. Orang yang menyekutukan Allah disebut kafir, atau D. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Berikutnya soal nomor 8. Lawan dari sombong adalah titik-titik. Apakah A. Sombong itu lawannya angkuh, atau B. Sombong itu lawannya tinggi hati, atau C. Sombong itu lawannya tawaduk, atau D. Sombong itu lawannya rendah diri. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 9. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah titik-titik. Pilihannya A. Yaitu sholat. Pilihan B. Yaitu zakat. Pilihan yang C. Yaitu puasa. Pilihan yang D. Yaitu haji. Kira-kira yang mana? Oke ya, berikutnya soal nomor 10. Ini merupakan soal terakhir untuk pilihan ganda. Soalnya adalah di bawah ini yang tidak termasuk perbuatan mungkar, yaitu titik-titik. Ingat, yang tidak. Pilihannya A. Berkata kotor, B. Membenci orang tua, C. Berkata sopan, D. Berkelahi. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita memasuki soal uraian, yaitu ada 5 soal, nomor 11 sampai nomor 15. Perhatikan ya. Kita langsung saja ke soal nomor 11. Perhatikan. Tuliskan 2 saja pelajaran yang dapat diambil dari kisah Luqman. Jadi kisah Luqman itu ada beberapa pelajaran. Kalian tuliskan 2 saja pelajaran yang dapat diambil. Berikutnya soal nomor 12. Tuliskan contoh perbuatan syirik. 1 saja kali ini ya. Coba kalian contohkan perbuatan syirik itu yang bagaimana. Oke, sudah ya. Berikutnya soal nomor 13. Sebutkan 2 saja ciri-ciri sikap angkuh.
Jadi angkuh itu mempunyai ciri-cirinya. Coba kalian sebutkan 2 saja ciri-cirinya. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan, sebutkan 2 saja nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi nasihatnya apa saja? Coba kalian sebutkan 2 juga. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 15. Sebutkan 2 saja contoh sikap rendah hati. Jadi nomor 15 ini kalian diminta menyebutkan 2 contoh sikap rendah hati. Oke ya. Sementara itu nanti kalau sudah selesai semua bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga nilai kalian bagus-bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.